Sebenarnya menghilangkan tato kan rasa sakit. Ada sebenarnya boleh nggak sih, Bang? Oh, jadi gini, jadi menghilangkan tato kalau mudorotnya gini, dalam artian kalau merusak. Tapi alhamdulillah karena ada metode laser ini, dia nggak merusak kulit. Jaringan-jaringan kulit ini insya Allah nggak merusak dan hilang itu seperti kembali ke kulit sebelumnya. Alhamdulillah ini dibolehkan. Tapi yang nggak dibolehkan jika menghilangkan tato sampai merusak kulit, itu yang nggak boleh. Tato sering menjadi hambatan bagi seseorang untuk hijrah. Ketika ingin menghapus tato, biayanya pun sangat tinggi. Namun, sekarang ada hapus tato gratis. Caranya cukup melampirkan laporan medical check up dan menghafal Al-Quran surat Ar-Rahman. Bukan hanya itu saja, para peserta bisa memperdalam agama Islam mereka dengan para ustaz. Program Cuma-Cuma Hapus Tato dengan cara tembak laser ini menjembatani pemilik tato yang ingin menghapus tatonya dengan cara lebih sehat dan tidak menyakiti tubuh. Sebuah komunitas berani hijrah baik rutin menggelar program hapus tato secara gratis bagi warga yang ingin berhijrah. Meski tak dipungut biaya, ada syarat unik bagi peserta yang ingin mengikuti program ini. Salah satunya hafal 78 ayat surat Ar-Rahman. Saya dan teman-teman di sini semuanya cuma hanya awal penerima manfaat, terus lambat laun ya jadilah sebuah gerakan, jadi movement yang dimana ya kita bangun bareng-bareng gerakan ini hingga sampai saat ini ya terawatnya seperti ini gitu. Hampir mau 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Dukanya, banyakan dukanya mesin rusak, mau benerin, budget yang ada kan nggak kita itu kan sebenarnya kan gerakan kolektifan. Jadi kalau kita open donasi juga nggak banyak gitu penghimpunan yang masuk. Jadi mau nggak mau dari penerima manfaat ini ya mereka pada kolektifan untuk benerin mesin, ya kan. Dan di samping itu juga kita kan banyak kenalan vendor atau teknisi mesin itu yang alhamdulillah mengikhlaskan ilmunya mereka untuk bantu benerin. Jadi alhasil kita servisnya ada yang gratis, ada yang bayar cuma ganti spare part doang. Bahkan mereka nyumbang gitu loh ke kita. Sampai sedemikian rupanya gerakan ini makin lambat laun terbangun dan Allah menumbuhkan frekuensi kebaikan itu bukan hanya kepada penerima manfaat tapi kepada orang lain yang melihat gerakan ini, termasuk yang saya bilang tadi teknisi mesin laser ini. Karena kalau kita servis nih rusak kayak deh, ini minimal di atas 5 juta. Kebayang dong, hapus tatonya gratis bang. Biasanya kalau di klinik itu per KTP yang udah di klinik itu kan banyak anak-anak, per KTP itu 1 juta bang, 1 juta. Ini gratis. Di sini gratis. Dan kita haramkan untuk dibayar. Kita mengharamkan untuk dibayar. Dan memang karena kan mesin-mesin ini kan kita dapat dari wakaf. Bagaimana wakaf ini harus sampai kepada yang pewakaf ini, jariah harus ngalir, yaitu biar gimana pun juga gerakan ini harus gratis. Cuma bersyarat tetap nggak bayar. Medical check lab, bebas hepatitis C, HIV, diabetes, dan saat ini dilengkapi dengan rapid antigen dengan kondisi saat ini. Dan kita juga kepengen dong secara medis kita steril gitu. Dan yang paling utama adalah tukar dengan surat Ar-Rahman minimal 5-10 ayat deh. Dan kita gratisin hingga sampai saat ini, selama mesin ini masih menyala, gerakan ini tetap gratis. Di sini kita memakai kata-kata membersamai. Kita sama-sama di sini, sama-sama kita punya coretan, sama-sama berangkat dari masa lalu yang kurang baik, dan kita bersama-sama di sini belajar. Tidak saling menggurui, tidak saling menghakimi. Jadi nggak ada kata-kata nanti saya yang paling benar, saya yang merasa benar. Di sini kita semuanya nggak ada yang benar, tapi kita belajar untuk menjadi orang yang benar, berangkat dari latar belakang dan masa lalu kita yang kurang baik. Ya biasa gini, kita kan selain ada hapus tato, kita tawarin mereka juga ada program tahsin class, yang dimana
Program ini salah satu program buat mereka yang nggak bisa baca Quran, kita sediakan tahsin qais ini gratis lagi gratis gitu loh, kita gratisin. Nah, untuk tertarikan mereka, untuk mancing mereka di sini adalah kita memberikan mereka manfaat. Apa manfaatnya? Ketika mereka pengen dihapus, kita sediakan alatnya. Kebetulan kita ada beberapa alat dan kita siapkan dari anestesinya, ya kan, buat obat baalnya, anestesinya, sampai mesin-mesinnya kita siapin untuk mereka. Ketika mereka merasa terbantu dan mereka merasa memberikan manfaat, efek manfaat ini bagus sekali buat mereka, apalagi mereka punya tato ini kan lumayan lumayan banyak atau kecil ya kan, apalagi kalau di klinik kan lumayan harganya. Dan ketika mereka terasa terbantu kan di sini, itu jadi spirit buat mereka. Jadi langkah momentum awal untuk menjadi baik. Apalagi ditambah dengan mereka datang ke sini dengan bawa hafalan, ada yang bawa hafalan 10 ayat, 20 ayat. Nggak gampang loh kan buat ngafalin, apalagi mempunyai latar belakang itu yang berat banget, masa lalunya yang berat banget gitu kan, apalagi punya tato itu kan, nggak gampang loh buat ngafalin surah Ar-Rahman. Yang notabene mereka nggak pernah mondok, mereka nggak pernah ngaji, ya kan, apalagi ke masjid boro-boro, ya kan, itu nggak mudah. Dan kami di BHB itu menghargai mereka ketika mereka bawa 5 atau 10 ayat. Saya yakin itu perjuangannya amat berat buat mereka, dan itu yang kita hargai, dan itu jadi spirit tersendiri buat gerakan kebaikan masif ini. Gerakan ini gerakan eksklusif, memang eksklusif, karena yang datang ke sini semua punya tato. Jadi eksklusif buat mereka punya tato. Yang nggak punya tato ngapain? Saya bilang. Jadi kan, memang kita fokus, jujur. Kalau ditanya eksklusif, memang eksklusif. Karena yang datang ke sini semua tatoan. Yang dimana mereka yang punya tato ini adalah orang-orang yang termarginalkan dengan sendirinya oleh khalayak umum. Ketika mereka melihat tato mereka di masyarakat umum itu udah menjadi satu stigma yang kurang baik gitu loh. Stigma nakal, kriminal, ya kan, nggak bener nih pasti, ya kan. Akhirnya kita kumpulkan mereka di sini, salah satu memberikan mereka manfaat hapus tato ini, ya benar-benar eksklusif. Jadi yang datang ke sini punya tato gitu, kita mudahkan. Jadi sebenarnya Ikhwan Akhwat gitu loh kan, karena mungkin sekarang jadwalnya buat yang Ikhwan ya, karena kan terpisah, Ikhwan Akhwat itu terpisah. Jadi yang Akhwat itu juga banyak, sama, udah tersebar ke 24 jaringan kita juga. Dan alhamdulillah banyak yang pudar. Bahkan ada cerita mereka itu sampai dia punya tato itu, ini kisah nyata, sampai dikucilkan di tetangga-tetangganya gitu loh. Kan kasihan, secara langsung efek psikologisnya kepada anak. Ya dong, emaknya punya tato gitu kan. Apalagi orang bertato itu jarang diterima kerjaan. Lucu banget gitu. Skill seseorang itu dinilai dari tato gitu. Alhamdulillah, akhirnya teman-teman yang bertato ini akhirnya survive dengan apa? Dengan menciptakan lapangan kerja buat malah yang kerja sekarang yang gak punya tato, ya kan? Karena apa? Karena mereka sukses dengan keterpaksaan, ya kan? Terpaksaan akhirnya mereka survive, mereka ciptakan lapangan kerja dan dia meng-create. Alhamdulillah banyak kan yang gak punya tato sekarang jadi kerja sama yang punya tato, kebanyakan kan? Ini dulu awalnya juga banyak yang awalnya gini kan, teman-teman datang gini kan, ada yang masih ngerokok, ya kan, apalagi yang Akhwatnya dulu kan yang perempuan itu datang dia masih celana robek, ya kan, rambut pirang, ngerokok, ya kan, ngebas-bus. Kita nggak ngelarang, ya karena hak mereka kan, karena dia mengatakan makruh juga rokok kan. Jangan kita menjadi hakim buat orang lain, jangan. Bisa jadi suatu saat ini mereka sendiri akan yang berhenti dengan komunitas atau lingkungan ini, gitu. Nah mereka datang, tapi mereka datang ini uniknya bawa 20 ayat setoran Ar-Rahman. Ya, mungkin secara kasat mata, secara zohir kita ngeliat gini banget sih orang gitu kan. Ini apalagi ini cewek lagi kan, merokok, ya kan, rambutnya pirang, ya kan, begini banget sih. Selalu kita menilai orang tuh dari zohir. Kenapa sih kita selalu melihat orang tuh dari bagian kulit luarnya aja? Ternyata di bawah 20 ayat loh. Masya Allah, kalah saya malah. Allah Akbar, kita nggak tahu akhir seseorang ini ketika mereka niat untuk menjadi baik. Bisa jadi hafalannya lebih banyak dari kita, bisa jadi sholatnya lebih tepat waktu dibandingin kita. Jadi gitu, akhirnya alhamdulillah dengan sendirinya karena komunitas dan lingkungan yang ada, mereka udah mulai itu pakaiannya dirapiin, yang nggak pakai kerudungan mulai pakai kerudungan, ya kan, pelan-pelan. Terus lambat laun lagi mulailah kerudungannya panjang, syar'i, mulai belajar, pakaiannya mulai
berubah, udah nggak pakai celana jeans lagi, nggak robek-robek lagi, ya kan? Karena apa? Karena ketika mereka berubah itu, berubahnya bukan karena satu keterpaksaan, tapi hati mereka yang merdeka untuk berubah dengan ditunjang dengan lingkungan yang nyaman. Maka di Brand JBI kalau bisa kita ini memaksimal untuk membuat satu kondisi yang nyaman. Bisa Pak, jadi ada jika teman-teman udah merasa risih dengan coretan tubuhnya ya, lukisan-lukisan yang iya, lukisan-lukisan yang ada di dalam tubuhnya itu udah merasa risih, udah mulai jengah atau jenuh atau capek nakal lah, bosan nakal lah, ya kan. Terus teman-teman agak kesulitan untuk menemukan caranya bagaimana menghapus tatonya itu secara gratis, teman-teman bisa masuk kunjungi ke website kami www.beranijabaik.org atau ke Instagram kami, ya kan, beranijabaik.official, atau kunjungi. Kalau teman-teman nggak mau, pelajari dulu lah kami. Pelajari dulu lah kalau teman-teman merasa belum pas nih buat hapus. Saya pelajari di YouTube kami ada di Beranijabaik, beranijabaik.official YouTube kami, di sana ada. Semua lengkap, di Instagram kami lengkap, beranijabaik.official. Jangan lupa kalau udah teman pelajari, jangan lupa jadi subscribe dan share. Di sana banyak cerita dan kisah-kisah teman-teman yang selama ini sudah kita layani selama hampir jalan 4 tahun lebih. Saya kemarin ketemu salah satu ustadz bilang ini, siapa yang kita ngurusin urusannya Allah, maka Allah akan ngurusin urusan kita. Gak pernah terlintas sedikit pun gimana operasionalnya, gimana biaya ini ntar kalau habis. Alhamdulillah Allah masih jaga dan rawat ini. Bukti sampai 5 tahun ini berjalan. Kalaupun kita mikir operasional gimana, udah selesai nih setahun 2 tahun. Jadi ini program ini gerakan sebuah kebaikan gitu loh. Kita ngelakuin aja gratis, udah gratis. Biarkan kebaikan ini berjalan dengan apa adanya. Dikit rawat kita jaga. Masa ya sih Allah nggak ngejaga balik? Jangan lupa like, comment, subscribe Wakaf Adventure ya.